عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam Ahad, Senin ya? Malam Senin kah? Malam Senin tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Bapak Ibu, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Biarpun selismaan batukan tapi sehatnya banyak. Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran 99 Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya yakin. Yakin itu 2 kali dalam Al-Quran Allah sebutkan. Selain daripada itu mati. Yakin itu artinya mati. Beribadah kepada Allah sampai mati. Al-Mudaththir 47. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Ya, Allah menyebut mati itu dengan kalimat yakin dalam Al-Quran. Kenapa? Karena yakin pasti datang kepada kita. Di mana aja kita berada, di benteng yang sangat kuat, dikelilingi bala tentara, aina ma takunu yadrikumul maut walau kuntum bi burujin musyahadah. Di mana saja kamu berada, di benteng yang sangat kuat sekalipun, maka kematian itu pasti datang. Hari ini kita buktikan, pilih berganti. Kembali satu, datang satu, datang satu. Sehingga Allah perintahkan kepada kita, beribadahlah kepada Allah sampai mati. Bukan, apabila kamu sakit, maka kada perlu ibadah lagi. Apabila luntuhut pina kada kuat, kada perlu ibadah lagi. Bila pinggang pina sakit, kada perlu ibadah. Tidak. Luntuhut sakit, pinggang sakit, kepala sakit, jangan pernah menjadi rintangan untuk beribadah. Apalagi Islam sangat menerima uzur kita. Allah itu sangat toleransi, yang penting semangat. Jika tidak mampu berdiri ibadah sholat, duduk. Jika tidak mampu duduk, berbaring. Namun kada mampu berbaring, apa-apa lagi. Taruh di depan, disalatkan. Hatta atanal yaqin. Sehingga datanglah kematian. Bahkan mendapat golongan khusus dalam Islam sebagai orang yang selamat kematiannya. Orang yang mati sedang beribadah. Mati sedang sholat. Mati sedang puasa. Mati sedang baca Al-Quran. Mati sedang ibadah apapun. Itu adalah kedudukan khusus. Jaminan husnul iman. Bapak hadirin rahimakumullah. Maka ulun terancaki menguya, karena itu ulun anggap akrab. Di waktu kematian saudara kita, Ami Fauzi Mar'i, subuh masih di Al-Jihad.
Kalau subuh masih di Al-Jihad. Jam 8 lewat, meninggal. Itu pun sampat silaturahim kemana, ke Sungai Jingah, Musalla Istiqomah. Itulah kematian datang, kada pernah melihat orang sedang apa. Sedang maksiat, terjadi kematian. Sedang ibadah, terjadi kematian. Sedang apapun, terjadi kematian itu. Dan kita kada bisa juga berpikir, oh kalau ini di sini maka kematiannya seperti ini. Ya. Khalid bin Walid 2 periode jadi panglima perang, periode kafir, periode muslim. Waktu dimandikan jenazahnya tidak terhitung lagi bekas bacokan-bacokan pedang. Tapi matinya apa? Di atas tempat tidur. Jadi panglima perang. Jadi kematian dan husnul khatimah itu kita harapkan dalam setiap kematian. Kalau husnul khatimah itu harus mati rahat sholat, harus mati sedang ngaji, mati sedang di majelis, kemudian mati sedang berperang. Terlalu sedikit husnul khatimah itu. Tapi husnul khatimah itu mati seperti biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang berani tidak katakan husnul khatimah? Nama pertama yang Nabi sebutkan dia masuk surga. Kecuali orang Syiah yang mencaci Abu Bakar. Matinya sakit panas 15 hari kemudian meninggal dunia. Tapi apa? Bara'atum minan nifaqi. Mati yang berlepas diri daripada munafik. Bara'atum minasyirki. Mati yang berlepas diri daripada syirik. Kalau matinya tidak dalam syirik, berlepas diri, dijamin husnul khatimah. Membuktikan jangan syirik, matinya apa? Di akhir hayat menyebutkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Menghembuskan napas. Oh, tapi masa lalunya kayak apa? Jangan berpikir masa lalu. Sering kita mengukur seseorang itu menengok masa lalu. Itu kelam luar biasa masa lalunya. Bapak, kalau kita melihat masa lalu kita, maaf, dengan masa lalunya para sahabat Nabi bagaimana? Sahabat Nabi itu masa lalu sangat kelam. Rumah penyembah berhala, pemain judi, pemabuk-mabukan. Tapi mereka menjadi manusia utama. Khairun nas qarni. Manusia yang terbaik adalah manusia yang hidup pada zamanku. Siapa? Zaman sahabat, zaman Nabi. Penyembah berhala, pemabuk. Yang namanya arak itu bukan tiap botolan, tapi tiap drum di dalam rumah. Pada saat perintah arak itu jangan diminumkan, dia tumpahkan, banjir jalanan dengan arak. Luar biasa masa lalunya. Tapi mereka menjadi manusia yang terbaik. Allah yang mengukur kebaikan mereka. Artinya apa? Yang baik itu bukan yang tidak pernah bersalah. Tapi yang baik itu yang mampu memperbaiki kesalahan. Maaf, ulun minum obat mahras masih bersangkangan di seperti tadi perut banyunya panas. Nah, selesai sudah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perintah ibadah lagi. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Liya'budun ay liwahidun. Ibadah yang mengesahkan Allah. Ada ibadah yang tidak dipersembahkan kepada Allah. Yang dituntut oleh Allah, maka para ulama tafsir menyebutkan liya'budun liwahidun. Ibadah yang membawa kita kepada keyakinan kepada Allah semata. Ada dipersembahkan kepada yang lain dan tidak menyembah yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Maka tujuan kehidupan kita adalah ibadah. Bagi kita yang tujuannya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, patut kita mencari panduan, pedoman
ibadah yang kita lakukan itu seperti apa. Allah memberikan kabar gembira kepada kita pada ayat 110 Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap akan bertemu dengan Tuhan dan nikmat yang terindah di surga. Tidak ada nikmat yang paling tinggi nikmatnya kecuali kita berhadapan dengan Malikul Muluk, Sang Pencipta, Raja segala raja. Kita berhadapan dengan Allah, itu nikmat yang tertinggi. Bidadari kan ada artinya. Sungai yang mengalir dari susu, dari madu, dari arak. Tidak senikmat berhadapan dengan Allah. Dan Allah katakan, kalian akan berhadapan denganku pada hari itu dengan dua syarat. Falyamal amalan solihah, beribadah yang baik, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahadah, dan jangan menyekutukan Allah pada saat melaksanakan ibadah tersebut. Modalnya ibadah yang baik, ibadah yang terbagus, dan jangan syirik. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir berkata, "Falyamal amalan salihah." Pada ayat itu, beramallah dengan amal yang salih, maka wattiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Amal yang mengikuti amalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-iqtisadu bis sunnah khairum minal ijtihad bil bid'ah. Sedikit tapi sunnah lebih baik daripada banyak tapi tidak ada perintahnya, tidak ada sunnahnya. Kajian terdahulu masih ingat ulun bercerita tentang seorang ulama salafus salih yang menunggu waktunya setelah salat subuh sehingga datangnya waktu isyraq. Di sampingnya ada seorang laki-laki juga menunggu waktu yang sama. Pada saat sampainya tulu', biasanya di masjid apabila tulu' terbit matahari, tet. Jangan langsung berdiri. Jeda dulu 10 sampai 15 menit masuk waktu isyraq. Berdiri beliau mengerjakan salat isyraq. Yang di samping beliau berdiri lagi mengerjakan salat isyraq atau salat apa. Selesai, Nabi mengajarkan salat isyraq dan menyebutkan dalam hadis yang sahih berapa rakaat? Dua rakaat. Yang di sampingnya takbir salam, berdiri lagi, takbir lagi, salam lagi, berdiri lagi. Berpuluh-puluh rakaat dia lakukan. Kata ulama, salat apa yang kamu kerjakan? Salat apa yang kamu kerjakan? Setahuku sunat isyraq itu cukup 2. Ini kenapa berpuluh-puluh rakaat? Marah dia ditegur oleh seorang ulama. Sehingga dia berkata, apakah Allah akan masukkan aku ke neraka karena aku salat? Masuk neraka karena itu? Kata beliau, tidak. Allah tidak masukkan kalian ke neraka karena salat. Tapi neraka disiapkan kepada orang yang apa? Berselisih dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi Nabi. Wa may yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menantang Rasul setelah jelas apa yang dibawa Nabi petunjuk. Bicara ibadah itu harus jelas. Dan ibadah Islam itu kita tradisikan. Tradisinya tradisi apa? Tradisi Islam. Jangan mengislamkan tradisi. Tapi islamkan, jadikan Islam sebagai tradisi. Sedikit aja, tapi berbeda jauh, Pak. Hari ini kita mengislamkan tradisi. Tradisi itu apa, Kak? Belum kata tapi paham juga. Peninggalan orang dahulu. Kebiasaan nenek moyang. Jawaban orang Yahudi berhadapan dengan Nabi pada saat didakwahi di Madinah. Kasar. Aku tidak akan ikut apa yang kamu katakan, hai Muhammad.
lebih baik kami mengikuti tradisi nenek moyang kami. Lebih baik kami mengikuti amalan nini datu kami. Amun orang Banjar kadang itu pang bahasanya. Kadang mengalahkan umpat orang, nah hafal pian bertahan. Kadang mengalahkan umpat orang Bahari. Ada lagi ujungnya meyakinkan. Orang Bahari itu matinya banyak yang Pak? Nah ya, orang Bahari mati bakaramat banyak. Wah ini kadang bakaramatnya. Nang dihigani kesal, keramat tuh apa gerang buktinya jadinya pulang. Keramat tuh apa buktinya? Tuh lihat di kuburan sidin. Kada baka karingan kembang. Menguning dari jauh kelihatan. Itu definisinya, keramatnya ini definisi akal pikiran. Kita kada membahas itu. Yang kita bahas tadi, kita diperintahkan ibadah dan ibadahnya harus ittibah. Allah tidak menghukummu ke neraka karena banyaknya sholat. Tapi yang Allah hukum adalah orang yang menyelisihi sunnah Nabi. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah para penyelisih sunnah itu takut kepada Allah. Takutnya apa? An tusibahum fitnah. Allah akan timpakan bencana dalam kehidupannya. Kata ulama tafsir, bencana yang paling berat, Allah cabut rasa sayang umat Islam kepada agama Islam. Kesayangan kepada agama Islam di hati umat Islam luntur, Pak. Itu bencana yang paling besar. Umat Islam itu kada sayang lagi lawan agamanya. Kadang-kadang dia berkata yang menyakiti umat sendiri. Lain lagi bencana-bencana yang nyata di hadapan kita. Jadi penyebab bencana terbesar di muka bumi adalah umat ini meninggalkan ajaran-ajaran Nabi, meninggalkan ajaran-ajaran Rasul. Itu yang dilakukan oleh pendiri persyarikatan ini pada sekian tahun yang lewat. 2000 berapa Pak? 2016 kah? 16 September. Orang Muhammadiyah kada hafal berdirinya sedang-sedang Beliau apa namanya? Menamai persyarikatan ini dengan apa? Muhammadiyah. Agar anggota persyarikatan menjadi pengikut-pengikut Muhammad. Apabila mengikuti pasti mencintai. Mencintai belum tentu mengikuti. Mengikuti pasti mencintai. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Istiqomahlah kamu wahai Muhammad dalam Islam seperti apa yang kuperintahkan. Wa man taba ma'aka, ajak sahabatmu, ajak orang yang beriman kepadamu untuk istiqomah dalam Islam. Berarti tuntutan istiqomah dalam Islam itu ada perubahan Islam seiring dengan zaman. Ada penggeseran Islam dari turun pertama seiring dengan zaman. Bahkan nama-namanya pun mulai dirubah-rubah. Ini Islam ini, itu Islam itu, ini Islam ini. Islam sudah satu, agama yang sama, Tuhannya sama, syahadatnya sama, nabinya sama. Kenapa ngarannya belain-lain? Sudah kita pang adalah nang peda belain juga ngarannya. Ada nggak Pak? Ada. Kada wani basaripan madakan. Islam itu kan berlainan yang dianggap Islam di waktu turun, itu Islam hari ini. Yang dikhawatirkan Nabi itu kayak itu. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Hadis riwayat Imam Muslim. Islam itu pertama datang asing. Tidak banyak yang melirik, karena banyak yang tertarik.
Ya jelas Islam asing datang di tengah umat yang kada mengenal Islam. Tuhannya berhala, disuruh sembah Tuhan yang esa. Dakwah dari pintu ke pintu. Apa yang Nabi tawarkan? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian beruntung. Itu aja dakwahnya. Kadang berjam-jam ceramah. Sampai dakwahnya terbuka. Sejak masuk Islamnya Umar ibn Khattab menawarkan Islam. Menawarkan Islam. Asing Islam waktu itu. Wasya'udu kama bada'a ghariban. Nanti akhir zaman Islam itu asing lagi. Unik kan? Akhir zaman asing Islam di tengah umat Islam. Dulu Islam asing, mereka tidak mengenal Islam. Tapi akhir zaman, wallahu alam, kita ini termasuk akhir zaman atau tidak? Islam itu sudah asing di tengah umat Islam. Umat Islam tidak pede lagi menampilkan identitas Islam. Salam dalam Islam mulai dikorek-korek, ya. Syariat dalam Islam mulai dikurang-kurangi dan dilebih-lebihi. Ayat Al-Quran dalam Islam mulai diutak-atik. Ini kotor, pemikiran-pemikiran yang kotor. Nyata bunyinya dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak berpikir menciptakan unta? Karena Makkah Madinah yang banyak unta. Coba jarinya, jika ayat itu turun dia lebih yuk. Apa kalian tidak berpikir bagaimana Allah menciptakan itik lebih yuk? Ini kotor. Kotor. Jangan utak-atik apa yang Allah katakan. Berhadapan kita dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada yang paling tinggi kita katakan kecuali sami'na wa ata'na. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, fastaqim, istiqomahlah memegang Islam seperti apa yang Allah perintahkan. Wa man taba ma'aka, ajak orang yang taubat bersamamu. Siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu Pak kada diragukan keislamannya, keistiqomahannya tidak diragukan. Maka mereka Nabi katakan khairun nas qarni, manusia terbaik yang hidup pada zamanku. Mereka tidak mau membuat ibadah-ibadah baru melebihi Rasul. Jika mereka buat, mereka laporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada ibadah-ibadah yang Nabi tidak ajarkan tapi diamalkan sahabat, permanen hari ini menjadi amal kita. Sami'allahu liman hamidah, Nabi menjadi imam. Ada salah satu jamaah yang di belakangnya, imbah Rabbana walakal hamd, apa yang ditambahkannya? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Berbalik Nabi setelah salam. Riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi putar kiri, hadap kiblat, putar kiri, menghadap ke seluruh jamaah. Anas bin Malik, Nabi putar kanan. Kalau ulun kata terbalik lah, bisa dikoreksi. Jadi putar kanan. Tapi Nabi tidak pernah selesai sholat tuh tidak menghadap kepada makmum 100%. Setelah Nabi menghadap kepada makmum, Nabi bertanya, siapa yang baca itu tadi? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dia antara berani dan tidak menjawab itu. Karena itu amalan baru. Saya Rasulullah, saya yang baca itu. Tahukah kamu 30 malaikat berlomba-lomba mencatat kebaikanmu yang membaca itu. Resmi amalan yang dibuatnya disetujui Rasul. Bilal, aku mendengar bunyi terompahmu di surga. Apa yang kamu amalkan dalam Islam? Ujar Bilal, imbas wudu, melaksanakan sholat sunat dua rakaat. Nabi berkata, man tawaddu'a fa ahsana al-wudu'a la sahwa fihima summa shalla rak'atain ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Resmi sunat wudu 2 rakaat dibolehkan. Bahari ada yang meluruskan. Sahabat itu diluruskan oleh Nabi. Jika Nabi menolak, tidak dilakukan. Hari ini hendak meolah-olah, siapa yang meluruskan? Maka musim banjir, ibadah wayah ini nang dapat dalam mimpi. Tuh Mas Udi bermimpi, tambahi ini. Pian gawe,
Mati ulunnya kena, timbul nang lain lagi, bermimpi pulang, bubar Al-Quran dan Sunnah. Kalau ibadah bersumber daripada mimpi, cukupkan apa yang disampaikan. Maka di dalam Al-Quranul Karim, wala tatghaw surah Hud ayat 113. Dan jangan berlebih-lebihan dalam Islam. Jangan berlebih-lebihan dalam Islam. Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan berkata, menanggapi ayat ini 113 Hud, Allah mengatakan jangan berlebih-lebihan dalam Islam. Apa kata beliau? La yusbitu wa la ya'mal illa bidalilil Quran was sunnah. Jangan mana kita mendapatkan ini? Kita yang dudukan seperti ini, menggali itu, mencari ilmu agar meluruskan amal ibadah kita. Agar meluruskan amal ibadah kita. Kita santai, pencerahan, kita tidak perlu menuding sana dan sini. Yuk kita buka pencerahan kita dalam beragama. Karena ini akan yang kita bawa. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, apa kata beliau? Man abada bi ghairi ilmin. Siapa yang beribadah tanpa ilmu? Siapa yang beribadah tanpa ilmu? Dan ilmu itu kita mendapatkan dalil dari ibadah. Karena ma yufsidu kasir mimma yuslih. Kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Lamun sholat tadi bahapal, banyak rusaknya daripada baiknya. Nangkaya siapa? Nangkaya seorang laki-laki yang sedang sholat isyraq beberapa rakaat di samping seorang ulama salafus saleh. Kalau tidak salah, Sa'id ibn Musayyab. Seorang ulama besar. Ulama yang dijamin ketaatannya kepada sunnah. Ini gawe terus. Karena apa? Imam Syafi'i katakan, orang yang seperti itu ibadahnya tuh manistahsan namanya. Manistahsan, beliau dalam menerjemahkan tafsir Al-Quran 116. Surah Al-An'am. Apa? 116 Al-An'am. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhann. Iyattabi'una illa dhann. Mereka melakukan sesuatu dengan persangkaan. Kan itu baik-baik aja. Itu biasanya lah. Kan itu baik-baik aja. Manistahsan kata Imam Syafi'i. Menganggap satu baik diibadahkan, tapi tanpa tuntunan. Tanpa tuntunan. Maka kada perlu kita mengikuti mereka. Manakala kita mengikuti apa yang banyak di muka bumi ini, maka akan berpeluang menyesatkan dari jalan Allah. Karena apa? Mereka melakukan sesuatu dengan persangkaan, bapak-bapak. Bukan dengan ilmu, bukan dengan dalil. Jamaah sekalian, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, guru Al-Quran di kalangan para sahabat. Bismillah. Uzil Quran bi arba'ah. Ambil Al-Quran itu kepada 4 sahabatku, kata Nabi. Ditunjuk oleh Nabi guru-guru Al-Quran. Siapa arba'ah ini, 4 nih? Pertama, Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, Mu'az bin Jabal. Ketiga, Ubay bin Ka'ab. Dan yang keempat, Salim. Salim adalah hamba sahaya. Hamba sahaya Abu Huzaifah. Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Salim maula Abu Huzaifah. Seorang hamba sahaya ditunjuk menjadi guru Al-Quran karena memang dia fasih bacaannya. Memang dia fasih. Mu'az bin Jabal diutus Nabi ke Yaman untuk melajari orang-orang Yaman membaca awakan Al-Quran. Tapi Mu'az menangis. Kata Mu'az, yang ulun tangiskan setelah pulang dari Yaman, apakah masih bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berdapatan kada kita Nabi lagi imbah ulun bulik dari Yaman. Kita kada usah lawan Nabi. Tulak umrah 12 hari aja bata tangisan, behemat benar. Nang menulak akan nangis, nang berangkat nangis.
Bulik juakah mungkin ya mungkin kayak itu. Maka Nabi memberikan pembekalan kepada Mu'az, ittaqullah haitsuma kunta, di mana aja kamu berada, jangan pernah lupa dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Wa atbi sayyatal hasanah, ikuti keburukan yang pernah kamu lakukan dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada manusia yang kamu temui dengan akhlak yang baik. Jamaah sekalian, maka kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, la yusbitu wa la ya'mal illa bidalilin minal Qur'an was sunnah. Jangan kau tetapkan satu ketetapan dan ibadah kecuali dan merujuk kepada dalil Al-Qur'an dan dalil As-Sunnah. Jadi pertama, panduan bagi orang yang beribadah itu adalah sumbernya. Sumber ibadah itu. Ayat 110 tadi belum selesai. 110 Al-Kahfi, "Falyamal amalan sholihah." Cari sumber ibadahnya. Itu yang dikatakan amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Dan jangan menyekutukan Allah dalam melaksanakan ibadah itu dengan seorang jua pun. Kata Ibnu Katsir, wala yusyrik, ini adalah ikhlasnya. Jadi Allah menjamin akan bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang indah luar biasa. Ibadahnya baik-baik dan beribadahnya ikhlas. Hanya itu. Di mana membuktikan ikhlas? Kadang mau menyekutukan Allah. Di mana membuktikan ibadah yang baik? Dia gali, dia cari sumber ibadah itu agar nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Mu'az bin Jabal? Al-alimu imamul amal. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Wal amalu tabi'uh, dan amal itu mengikuti ilmu. Apa garang nang dia amalakan mun ilmunya kadada kan? Jadi ilmu imamnya amal, kata Mu'az. Wal amal tabi'uhu, amal itu mengikuti ilmu. Amal mengikuti ilmu. Tentu ilmu agama. Yang pertama Al-Qur'anul Karim, ajarkan kepada anak kalian Al-Qur'an. Fa'inal Qur'an, maka sungguhnya Al-Qur'an itu sayu'allimuhu ala kulli syai', akan memudahkan ilmu yang lain masuk. Mengajarkan Al-Quran jangan terlambat lawan anak cucu kita. Sudah siap hendak dinikahkan, Fatihah aja belum hafal, itu terlambat. Ajarkan Al-Quran pertama kali. Al-Quran yang pertama masuk ke dalam jiwa anak-anak kita. Karena Al-Quran itu nanti yang memudahkan ilmu yang lain masuk ke dalam dirinya. Kemudian panduan orang yang beribadah dari Pak Allah. Yang kedua adalah ikhlas. Sebagaimana 110 surah Al-Kahfi tadi. Ikhlas dalam ibadah itu yang diterima Allah. Ikhlas itu apa kadang? Gampang aku ikhlas saja. Ujar Imam As-Susi itu belum ikhlas. Ikhlas kadang kalau dipamerkan. Al-Imam As-Susi rahimahullah berkata, Al-ikhlasu faqad ra'aituhu ru'yatul ikhlas. Fa inna man syaa syahada bihi ikhlasihi al-ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila al-ikhlas. Ini bagus banget nang bacanya ngarannya ikhlas. Ulang. Ikhlas itu bukan sesuatu yang dipamerkan kepada manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhlaslah pian ba amallah. Ujar pian, Ustaz mas sudah pang ikhlas. Ulun gampang, ulunnya sudah ikhlas. Kada ikhlas ulun to belum ucap itu. Ikhlas jangan dipamerkan. Ikhlas urusan kita lawan Allah. Beda, ujar ibu. Alhamdulillah Ustaz, kami sudah 50 tahun lawan Pak Ikhlas. Itu nama Bu. Itu nama. Kemudian fa inna man syahada bi ikhlasuhul ikhlas. Siapa yang memamerkan dirinya, menuduh dirinya paling ikhlas, faqad ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Dia butuh lagi keikhlasan karena dia belum ikhlas. Keikhlasan urusan hati lawan siapa?
lawan Allah Subhanahu wa taala. Urusan hati lawan Allah. Bacaan-bacaan yang mendorong kita kepada keikhlasan. Pagi dan sore kita disunahkan. Apa pagi dan sore? Ada Sayyidul Istighfar. Oh, itu keikhlasan luar biasa. Kayak pemulainya Sayyidul Istighfar ta. Kalau bila kadar zikir lalu kada ingat aja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Cukup di sini aja sudah. Ini keikhlasan yang luar biasa. Tuhanku, Engkau adalah Tuhan kami yang menciptakan kami. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Dan hamba ini adalah hambamu. Teruskan. Ada zikir pagi dan petang, Sayyidul Istighfar. Ada zikir pagi yang petang disunahkan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin. Ya Allah, hamba ikhlas. Maaf. Nyaparak sampai jadi menembak banyak. Ya Allah, hamba ikhlas bertuhan kepadamu. Raditu billahi rabbah. Hamba ridho. Hamba ridho bertuhan kepadamu ya Allah. Apa orang yang ridho bertuhan kepada Allah? Orang yang menghilangkan segala khurafat, tahayul, syirik, ujub riya sum'ah dalam kehidupannya. Kalau tiap pagi sore berkata hamba ridho bertuhan kepadamu, syirik seharian jalan. Mungkin kalau kita menjawab, Karang Putikar, ikam kada ridho bertuhan kepadamu. Orang yang paling tidak ikhlas bertuhan kepada Allah adalah orang yang di dalam imannya ada kemusyrikan, ada tahayul, ada hurafat. Bermimpi patah gigi aja, tensi naik 220. Hurapatnya tinggi, kenapa nih naik 220? Makan kambing kah? Kada, jan ini kada makan kambing, lawas benar. Hintalupang kada, kenapa pian tinggi benar tensi? Malam tadi bermimpi patah gigi. Kenapa garang mimpi patah gigi? Aku kasihan kai ikam tu nah, sudah tua. Artinya bermimpi patah gigi tu, cagar ada hendak mati. Padahal nang bermimpi patah gigi tu, sudah 2 tahun kada seling gigian sedia bilang lagi. Hurapat-hurapat itu sedang kita bersihkan. Sedang kita bersihkan. Mata di bawah ke kerojot, sakit hati. Itu. Yang kecil-kecil menyasar kepada kemusyrikan. Agar pengakuan kita pagi dan sore, hamba ikhlas bertuhan kepadamu, betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau menyekutukan Tuhanmu, niscaya Allah hapuskan semua amal yang kamu lakukan. Semua amal kita hapus, baik amal yang sedang dikerjakan dan amal yang sudah kita kerjakan. Bayangkan, bahaya syirik ini luar biasa, Pak. Dulu kita pernah beramal dengan ikhlas karena Allah, sesuai dengan sunnah, diterima. Terus syirik dihapus amal yang 30 tahun itu. Tapi Allah Maha Pengampun. Jika minta ampun pada satu saat kepada Allah, dikembalikan lagi amal-amal itu. Artinya kuncinya taubat kepada Allah Ta'ala. Amal yang sudah keluar dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila kita mau bertaubat. Ini Allah yang sampaikan di dalam Al-Quran. Allah menghapus seluruh amal. Ayat yang lain Allah mengharamkan surga. Kalau surga diharamkan berarti kemana masuknya? Jelas bagi kita. Bapak terakhir, ada doa yang bagus diajarkan Nabi kepada Ummu Ma'bad Al-Huzaiyah. Diriwayatkan Imam Tabrani fil Kabir. Seorang wanita tua, penutur, sahabat Nabi, sahabiyah. Apabila bertemu dengan wanita yang lain, maka dia bercerita tentang kemuliaan Nabi masuk Islam.
tua-tua berdakwah dari rumah ke rumah. Ummu Ma'bad Al-Ghuzaiyah, namanya Atikah, yang dulu pernah membuka tenda gratis di Wadi Qudet. Di Wadi Qudet, dari Mekah 150 kilo, dari gratis, dimiliki 2 orang suami yang tua-tua, Ummu Ma'bad dan suaminya, makanan